Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmadahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Mushola Siti Halimah yang dirahmati Allah, pertama-tama mari sama-sama senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan, masih diringankan langkah kita guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan ibadah tarawih. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, keluarga dan juga para pengikutnya yang senantiasa terus menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Sebelum kita masuk kepada ibadah tarawih di malam hari ini, terlebih dahulu kami dari Panitia Ramadan Mushola Siti Halimah akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Yang pertama, untuk ceramah tarawih malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Razak SSM Hum yang alhamdulillah beliau sudah hadir bersama dengan kita, dan beliau ini juga merupakan salah satu pengisi kajian rutin yang dilakukan di luar bulan Ramadan, tepatnya di setiap hari Sabtu ba'da sholat subuh di pekan ketiga, dengan tema yang biasa beliau bawakan yaitu Sirah Nabawiyah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini beliau hadir untuk menyampaikan ceramah sebelum kita menjalankan ibadah sholat tarawih. Kemudian untuk sholat tarawih juga akan diimami oleh beliau. Dan yang berikutnya, mengingatkan kembali kepada para jamaah sekalian, insya Allah besok pada tanggal 8 April 2022 bertepatan dengan hari Jumat, Mushola Siti Halimah akan mulai mengadakan ibadah sholat Jumat. Karenanya kepada para warga sekalian, para jamaah yang menjalankan ibadah sholat Jumat besok bisa dilakukan di Mushola Siti Halimah, termasuk untuk ibu-ibu bisa diinformasikan kepada keluarga di rumah jika menjalankan ibadah sholat Jumat bisa di Mushola Siti Halimah ini. Yang berikutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah dan juga warga sekitar yang telah memberikan hidangan berbuka puasa atau takjil. Yang pertama yaitu kepada Ibu Sukati dari Blimbing 2 nomor 218, kemudian hamba Allah dari Jalan Pepaya Raya, kemudian dari keluarga Ibu Sri Budiarti di Jalan Pepaya 1, kemudian Ibu Marlianti Jalan Mawaraya, berikutnya Ibu Yuyun Jalan Blimbing 9, kemudian hamba Allah dan berikutnya Ibu Sutarmin dari Jalan Blimbing 6. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang berlipat ganda kepada jamaah sekalian yang telah menyisikan sebagian rezekinya untuk keperluan hidangan berbuka puasa di Mushola Siti Halimah. Dan sebelum kita menyimak ceramah dari Ustadz Abdul Razak, mengingatkan kembali bagi para jamaah sekalian yang membawa alat telekomunikasi, mohon untuk diaktifkan ke dalam mode silent atau mode getar guna tetap menjaga kekhusyuan ibadah di malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu para jamaah sekalian yang memiliki keluangan rezeki dan ingin bersedekah, silakan bisa melalui tromol yang tersedia di Mushola Siti Halimah ini, baik secara tunai maupun non tunai dengan cara scan QRIS yang terdapat pada kotak tromol. Kiranya itu saja informasi yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sama-sama kita akan menyimak terlebih dahulu ceramah di malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Razak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz Abdul Razak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa catatan menjelang puasa Ramadan 1443 Hijriah. Yang pertama, Ramadan kali ini diawali dengan perbedaan penetapan tanggal 1 Ramadan. Muhammadiyah dari jauh-jauh hari berdasarkan hisab sudah menyatakan bahwa Ramadan dimulai pada tanggal 1 Ramadan yang bertepatan dengan 2 April 2022. Sementara pemerintah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama ini 2 organisasi Islam yang besar di Indonesia, masih menunggu hasil ru'yatul hilal, melihat bulan pada sore hari Jumat tanggal 1 April 2022. Namun demikian sebenarnya Nahdlatul Ulama bukan berarti tidak punya ahli hisab. Mereka juga menggunakan hisab. Pemerintah juga begitu. Bukan berarti pemerintah tidak punya ahli ilmu falak, punya juga. Buktinya tanggalan itu ditetapkan berdasarkan ilmu falak atau ilmu hisab. Tetapi untuk menetapkan 1 Ramadan dikonfirmasi berdasarkan ru'yatul hilal. Apakah bulan sudah kelihatan atau belum? Perbedaan antara Muhammadiyah dengan NU adalah di bidang ilmu hisab. Kalau Muhammadiyah menetapkan besok puasa atau belum jika berdasarkan ilmu hisab bulan sudah di atas ufuk 2 derajat. Karena 2 derajat itu standar minimal bulan bisa dilihat. Sementara Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa bulan baru bisa dilihat jika sudah 3 derajat di atas ufuk. Perbedaannya sedikit, cuma 1 derajat. Hanya saja kalau ditarik 1 derajat itu jadi jauh juga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Memang 2 derajat dalam teori ilmu falak atau ilmu hisab, walaupun secara teoritis bisa dilihat, pada prakteknya susah dilihat. Derajat itu kurang lebih bulan baru sebesar sehelai rambut, dan kemunculannya hanya sekitar 10 menit sebelum matahari masuk ke ufuk barat. Pada zaman Umar bin Abdul Aziz masih ada sahabat Nabi waktu itu, makanya Umar bin Abdul Aziz ini termasuk tabi'in yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Nabi, yaitu bertemu dengan Anas bin Malik. Pernah menjadi pembantunya Nabi Muhammad SAW.
Dan didoakan bahwa Anas bin Malik ini nanti akan banyak anaknya, banyak hartanya, dan panjang umurnya. Oleh karena itu Anas bin Malik radhiyallahu an itu meninggal pada usia sekitar 125 tahun. Sehingga dia bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz yang cucunya atau keturunan dari Umar bin Khattab. Ulama sepakat dia dalam mujtahid di abad pertama dan dia dimasukkan dalam kelompok Khulafaur Rasyidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika menentukan 1 Ramadan, Umar bin Abdul Aziz bersama-sama dengan Anas bin Malik melihat bulan, apakah sudah muncul bulan baru atau belum. Ketika matahari sudah mulai turun ke ufuk barat setelah sholat asar, sama-sama melihat ke arah ufuk dari utara sampai selatan, kata Anas bin Malik, saya telah melihat bulan, berarti besok sudah puasa. Tapi Umar bin Abdul Aziz yang umurnya jauh lebih muda mengatakan, di sebelah mana engkau lihat bulan? Saya belum lihat bulan. Itu di sebelah sana, kata Anas bin Malik. Umar bin Abdul Aziz kemudian melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Anas bin Malik. Enggak kelihatan. Ya. Belum ada, saya enggak lihat. Yang satu sudah tua, yang satu masih muda, matanya kan beda. Ya. Mata orang tua dengan mata pemuda pasti beda, lebih tajam orang muda. Tapi ini aneh, kata Anas bin Malik, saya sudah melihat bulan. Maka Umar bin Abdul Aziz kemudian melihat wajahnya Anas bin Malik. Rupanya, biasa kalau orang sudah tua itu alisnya panjang, melengkung, warnanya putih. Lalu diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz, alisnya dari Anas bin Malik udah dirapikan. Coba lihat lagi sekarang bulannya masih kelihatan apa enggak? Begitu dilihat lagi, bulannya enggak kelihatan katanya. Jadi yang dilihat oleh Anas bin Malik adalah alisnya sendiri. Yang sudah berwarna putih, melengkung di depan matanya. Dia sangka itu bulan. Ya. Makanya sampai kapanpun enggak mungkin bulan itu bisa dilihat oleh Umar bin Abdul Aziz. Jadi sulitnya melihat bulan adalah kalau 2 derajat, bulan baru sebesar alis, sebesar sehelai rambut, sulit. Dan hanya waktunya 10 menit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari data yang saya baca, apakah itu tulisan dari ahli tafsir, juga sejarawan, yang bernama Ibnu Katsir. Tafsirnya dikenal, tafsir Ibnu Katsir, tetapi dia juga menulis catatan sejarah, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dari awal permulaan sejarah sampai ditulis ketika peristiwa-peristiwa yang terjadi semasa hidupnya Ibnu Katsir sekitar tahun 300-an Masehi. Dia juga mengetahui datangnya bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad. Itu terjadi tidak lama, ya. Hampir berdekatan dengan masa hidupnya Ibnu Katsir. Sampai dia mengatakan ini tanda bahwa Ya'juj Ma'juj sudah keluar. Memang bangsa Mongol ini ciri-cirinya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, bangsa dari Ya'juj Ma'juj. Ya. Ya'juj Ma'juj ini adalah juga keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Cuma kasar perilakunya, bengis, kejam. Itu ciri-ciri dari Ya'juj Ma'juj.
Dari tulisan Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah tidak ada catatan perbedaan penetapan 1 Ramadan. Begitu juga yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Dia menulis buku yang berjudul Siyar A'lamun Nubala. Mulai dari Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan seterusnya sampai di masa beliau. Termasuk juga para ulama. Tidak ada catatan perbedaan awal mulanya puasa. Karena pada saat itu umat Islam bersatu secara politik di bawah kepemimpinan seorang yang disebut khalifah. Setelah Nabi wafat, khalifahnya disebut Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Setelah itu muncul zaman Mulkun Adon, masih juga khilafah. Cuma masalahnya kalau Khulafaur Rasyidin nggak ada kaitan dengan darah. Tapi begitu Ali wafat digantikan oleh Mulkun Adon yang sistemnya adalah turun-temurun yang disebut dengan mulkun atau kerajaan yang menggigit. Sampai Abbasiyah dan terakhir Turki Utsmani yang bubar tahun 1924. Baru terjadi perbedaan penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal setelah tidak adanya khalifah. Nggak ada lagi kekhilafahan, baru muncul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan nanti ketika muncul, kata Nabi berdasarkan hadis Hasan diriwayatkan dari Huzaifah Al-Yaman, nanti ketika muncul Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi ini akan mengawali satu masa yang disebut dengan khilafah ala minhajin nubuwah, 1 Syawal, 1 Ramadan akan sama lagi. Nggak ada lagi perbedaan. Karena begitu kata khalifah, besok kita mulai puasa, semuanya harus ikut. Nggak ada boleh yang berbeda. Harus mentaati pemimpin. Karena berlaku, ati Allah, wa ati'ur Rasul, wa ulil amri minkum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu catatan pertama. Catatan yang kedua, menjelang Ramadan, ramai dibicarakan tentang RUU Sisdiknas 2022, yaitu Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ini kalau di lokal. RUU Sisdiknas yang lalu ingin diubah, ingin diperbaiki melalui RUU Sisdiknas 2022. Apa yang jadi masalah? Yang jadi masalah, draft RUU ini tidak dipublikasi. Ketika ada LSM yang bergerak di bidang pendidikan, misalnya Vox Populi, itu pengurusnya adalah orang-orang Katolik, dia nyurat menteri resmi minta draft RUU-nya tidak diberikan. Alasannya ini rahasia negara. Ketika ditanya lebih lanjut, rahasia negara yang mana? Nggak dijelaskan. Padahal setiap rancangan undang-undang yang menyangkut kepentingan publik bukan terkait dengan keamanan, sebenarnya itu bukan rahasia negara. Harus ada pelibatan publik dalam pembuatan undang-undang. Anehnya, kata pimpinan LSM Vox Populi ini, anehnya dalam satu chat itu istri seorang dirjen bilang begini, sebenarnya saya punya draft RUU-nya,
nggak usah minta ke menteri. Kalau minta ke saya kasih. Ini kan aneh. Minta resmi nggak dapat, minta tidak resmi dikasih lewat istri dirjen. Apa yang ada di dalam RUU Sisdiknas ini? Yang pertama yang dibicarakan adalah tidak adanya istilah madrasah. Jadi nanti nggak ada lagi madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, nggak ada lagi. Semuanya sama, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang krusial, ada di dalam pasal RUU Sisdiknas itu yang berbunyi, rakyat Indonesia, kurang lebih bunyinya begitu, rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan. Tapi kelanjutannya, biayanya harus biaya sendiri. Ini pasal RUU Sisdiknas 2022 ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 yang bunyinya rakyat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayai. Itu nggak ada dalam RUU Sisdiknas yang terbaru. Jadi undang-undang mengamanatkan kepada pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dasar, jadi SD itu nggak bayar. Tetapi RUU Sisdiknas yang baru nggak ada kewajiban pemerintah membiayai pendidikan dasar. Makanya ini jadi polemik yang ramai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu catatan berikutnya yang juga sangat ironis adalah sebelum datangnya puasa, banyak ibu-ibu antri minyak goreng. Kalau bapak-bapak nggak ngantri minyak goreng, karena biasanya bapak-bapak nggak masak, kecuali pedagang gorengan. Banyak ibu-ibu antri minyak goreng, dan yang ironis adalah ada di antara yang ngantri itu meninggal dunia. Karena kecapean, jatuh, pingsan, bawa ke rumah sakit, meninggal. Kenapa sampai antri? Supaya bisa dapat minyak goreng yang harganya 1 liter 14.000. Di toko-toko nggak ada. Kalaupun ada, harganya mahal. Padahal harga eceran tertinggi dan minyak goreng ini zaman Soeharto, SBY dan seterusnya itu masuk dalam 9 bahan pokok. Pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi 14.000. Minyak goreng nggak ada, susah nyarinya. Di DKI, gubernur itu pernah mau adakan operasi pasar minyak goreng dengan harga murah, tapi dilarang oleh Menteri Perdagangan. Nggak tahu alasannya kenapa. Begitu harga minyak goreng, harga eceran tertinggi dicabut, diserahkan pada pasar, tiba-tiba yang tadinya nggak ada, banyak. Kan aneh. Ini artinya apa? Minyak gorengnya ditimbun. Siapa yang nimbun? Ya pengusaha minyak goreng yang punya kelapa sawit. Punya kelapa sawit. Dalam data-data ekonomi, kekayaan Indonesia, Indonesia ini negara kelima terkaya di dunia. Yang menguasai 60 sampai 70% kekayaan Indonesia hanya nggak lebih dari 2% masyarakat Indonesia.
Artinya apa? Artinya pemerintah tidak sanggup mengendalikan para pengusaha kelapa sawit yang diolah, tapi ada juga yang diolah menjadi bahan bakar solar. Minyak goreng sudah banyak di toko-toko, walaupun harganya 1 liter menjadi 24.000 atau 25.000. Kemudian antri solar. Kalau tadinya ibu-ibu, sekarang bapak-bapak, sopir ngantri solar. Solar susah. Bahkan beberapa SPBU itu bisa beli solar kalau dia ada surat keterangan dari perusahaan tertentu. Kalau misalnya dia sopir, bawa truk sendiri, bisnis sendiri, nggak bisa beli di SPBU. Ini kan aneh. Ini menjadi beberapa catatan yang negatif menjelang Ramadan. Kalau Ramadan harga naik itu biasa. Ya. Mestinya, ini juga aneh nih. Mestinya kan kalau Ramadan itu kita makan cuma 2 kali. Ya, sahur, buka. Tapi konsumsi umat Islam di bulan Ramadan justru lebih besar. Kenapa? Harga naik, konsumsi lebih banyak. Mestinya lebih hemat, logikanya begitu. Karena biasanya makan 3 kali sehari, ini jadi cuma 2 kali. Tapi justru pengeluarannya lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian catatan lainnya adalah belum lama ini, kalau ini setelah Ramadan ya. Awal Ramadan, Presiden dalam rapat terbatas memerintahkan para menteri tidak boleh lagi bicara tentang 3 periode atau penundaan pemilu. Karena yang paling kenceng ngomong tunda pemilu atau tambah 1 periode ini justru para menteri. Kenapa Presiden menegaskan dalam rapat terbatas menteri-menteri khusus harus kerja saja, nggak usah ngurusin pemilu? Karena dapat ultimatum dari mahasiswa. Sebelum Ramadan, mahasiswa demonstrasi besar di depan istana. Lagi-lagi Presiden tidak menemui. Ya. Yang menemui adalah staf kepresidenan, KSP. Mahasiswa ultimatum. Tidak ada wacana atau penundaan pemilu atau penambahan 1 periode. Kalau masih ngomong tentang itu, mahasiswa akan demo lagi yang lebih besar. Cuma masalahnya saya nungguin di televisi, semua berita yang televisi itu, mau TV negara, TV RI maupun TV swasta, nggak ada beritanya. TV One yang biasanya banyak berita-berita aneh juga nggak ada. Ya. Saya ketemu beritanya di YouTube, di medsos, banyak beritanya. Tapi kalau di berita mainstream nggak akan kita temui. Itu yang nasional. Masih banyak catatan lainnya kait dengan catatan yang terjadi menjelang Ramadan di dunia internasional, yaitu perang Rusia Ukraina. Ada sebahagian kaum muslimin yang menganggap inilah tanda akhir zaman karena orang Islam sudah bersekutu dengan orang Kristen. Ya. Rusia itu kebanyakan adalah penganut Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks adalah sama dengan Kristen Katolik, cuma dia tidak mengakui Paus sebagai pimpinan tertinggi. Kalau Kristen Katolik itu Paus adalah pimpinan
tertinggi. Kristen Ortodoks sama dengan Kristen Katolik, cuma nggak ngakui Paus sebagai pimpinan tertinggi. Beda dengan Protestan. Ya. Dari katanya sudah ketahuan, protes terhadap perilaku Paus. Ya. Abad ke-15-16 itu orang Jerman, Martin Luther, nggak pakai king, jalan dari Jerman ke Italia, dia melihat kontras. Di Jerman banyak orang miskin, tapi di Italia pausnya hidup bergelimang dengan harta. Maka diprotes oleh Martin Luther. Muncullah kemudian ajaran Protestan. Yang diprotes adalah mereka nggak ngakui bahwa ada pengakuan dosa. Kalau dia melakukan dosa, datang kepada misalnya pendeta, ngakui dosa-dosanya, nggak ada itu dalam Protestan. Kalau ngaku dosa, cukup langsung sama Allah, nggak usah pakai perantara. Jadi ada sebahagian kaum muslimin yang mengatakan ini sudah akhir zaman. Kenapa? Karena Kristen sudah bergabung dengan Islam. Kristennya Rusia, Katolik Ortodoks, Islamnya orang Ceknya. Bersatu menyerang Ukraina. Kenapa ini terjadi? Ukraina diserang oleh Rusia karena Ukraina ibaratnya kalau kita punya rumah, Ukraina itu halaman luarnya Rusia. Ya. Atau dalam istilah ilmu politik internasionalnya adalah buffer state, negara penyangga. Kalau Ukraina dikuasai oleh NATO, NATO ini kan didirikan sebagai lawan dari Uni Soviet. Uni Sovietnya bubar, NATO-nya nggak bubar. Ukraina mau masuk sebagai anggota NATO, dapat kiriman senjata dari NATO. Di ultimatum sama Rusia, dulu kami beri kemerdekaan dengan syarat tidak boleh gabung dengan NATO. Begitu gabung dengan NATO, kami serang. Ibaratnya kalau sebuah rumah ada halaman, itu sebagai pengaman. Jadi kalau misalnya apalagi di pinggir jalan, ada mobil yang remnya blong, itu nggak langsung ke rumah. Nabrak pagernya dulu, jatuhnya ke halaman dulu. Makanya itu pentingnya Ukraina bagi keamanan nasional Rusia. Di satu sisi, ada umat Islam mengatakan inilah tanda-tanda akhir zaman berdasarkan hadis Nabi. Kalau nanti sudah kerjasama orang Islam dengan orang Kristen, itu tanda akhir zaman. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bukan itu, belum kejadian. Yang kerjasama dengan orang Kristen bukan mereka, tapi Imam Mahdi. Lah Imam Mahdinya belum muncul. Siapa Imam Mahdi? Nabi mengatakan Imam Mahdi itu adalah keturunan aku, keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi Imam Mahdi nanti yang muncul adalah namanya Muhammad bin Abdullah. Itu yang pertama. Fisiknya, bentuknya sama dengan Nabi. Tingginya, ikal rambutnya, mancung hidungnya, tebal alisnya, semuanya sama dengan Nabi. Yang beda, warna kulit. Kalau Nabi Muhammad SAW itu warna kulitnya putih, dalam perang Badar, Nabi itu ngangkat tangan ke atas, kemudian bajunya jatuh, kelihatan tuh keteknya putih. Jadi waktu itu kan belum ada pemutih ketek. Ya. Itu keteknya Nabi udah putih. Kata sahabat yang ngelihat, bukan kata saya karena saya nggak lihat. Ya. Nabi kulitnya putih, nanti Imam Mahdi warna kulitnya gelap. Bukan hitam, enggak, gelap. Ya. Hitam enggak, putih enggak. Ya. Mungkin sawo matang, saya nggak tahu. Ya. Bedanya cuma itu. Ya. Imam Mahdi itu nanti munculnya di mana? Di Mekah, di baiat di Mekah.
Begitu dia tahu mau dibaiat, dia lari ke Madinah. Dikejar ke Madinah, balik lagi ke Mekah. Akhirnya di Mekah nggak bisa menghindar, akhirnya dibaiat sebagai pemimpin. Kerjasama dengan orang Kristen, melawan musuh-musuh mereka, tapi setelah menang melawan musuhnya, pulanglah pasukan ini, di tengah jalan ada orang Kristen yang ngangkat bendera salib. Karena salib ini kita menang melawan musuh-musuh kita. Ada satu orang muslim nggak terima, marah. Dipukul orang itu sampai mati, terjadilah peperangan berikutnya antara orang Kristen dengan orang Islam. Itu yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang belum kejadian, tapi nanti pasti terjadi. Yang namanya nabi, naba itu berarti orang yang bawa berita yang belum terjadi. Dulu Nabi mengatakan ketika sahabat dan Nabi Muhammad SAW dikepung oleh orang-orang musyrik, bikin parit, nggak ada yang bisa mindahkan batu, Nabi hancurkan batu itu, keluar cahaya, nanti kalian akan menguasai Persia. Padahal ngelawan Quraisy saja belum kelihatan menangnya. Nabi sudah katakan, nanti kalian akan menguasai Persia. Ternyata nggak sampai 1 abad, Persia dikuasai. Nanti juga kalian akan menguasai Konstantinopel. Dan kalian juga akan menguasai Roma. Sahabat nanya, mana yang lebih dulu? Apakah Konstantinopel yang kami kuasai atau Roma? Kata Nabi, Konstantinopel yang akan dikuasai. Benar. 8 abad kemudian, tepatnya tahun 1453, Konstantinopel dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih dari dinasti Turki Utsmani. Yang belum adalah menguasai Roma. Kalau satu sudah benar terjadi, tinggal kita tunggu nih, kapan Roma dikuasai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih banyak lagi catatan-catatan. Ya. Kalau kita bicarakan bisa sampai sahur. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu sunnata tarwihi rak'ataini jami'atan rahimakumullah. La